Setiap fenomena punya dua sisi, setiap orang punya cerita, kita obrolin di titik tengah. Saya Ihwan, host titik tengah. Halo teman-teman semuanya, para pemirsa titik tengah. Hari ini kita kedatangan pembicara yang luar biasa, seorang narasumber yang masih sangat muda dan baru menyelesaikan studi pendidikannya di Jordania. Tahu nggak Jordania di mana teman-teman? Pasti banyak yang belum tahu ya. Taunya cuma Denpasar dan Tabanan saja gitu ya. Ya, pemirsa titik tengah semuanya. Mari kita sambut bintang tamu kita hari ini, Bang Hamzah. Gimana kabarnya Bang Hamzah? Alhamdulillah sehat Bang Ikhwan. Lama kita tidak jumpa ya Bang ya? Kurang lebih setahun ya? Setahun ya? Setahun. Selesai pendidikan, kurang lebih pendidikan di Jordan berapa lama? Sudah menempuh 3,5 tahun. 3,5 tahun, wah cukup lama Cukup ya. lama. Cukup lama dan terakhir Bang Hamzah tuh ketemu saya tahun 2024 kayaknya ya. 2024 akhir. 2024 akhir ya. Oke pemirsa titik tengah, hari ini coba kita ulik nih gimana sih pengalaman Bang Hamzah selama tinggal di Jordania dan juga kuliah di Jordania. Siap. Bang, awalnya tuh kenapa sih tiba-tiba punya keinginan untuk kuliah di luar negeri Bang? Oke. Apalagi di Jordania. Boleh nggak tuh cerita dari awal? Mungkin dulu masa kecil punya mimpi untuk kuliah ke luar negeri gitu ya. Sampai kemudian alhamdulillahnya ketika udah besar mimpi itu terrealisasi. Boleh nggak tuh ceritain sebagai bentuk inspirasi nih bagi penonton kita juga. Oke. Baik. Terima kasih Bang Ikhwan atas undangannya untuk hadir di sini. Jadi gini, untuk mimpi itu sebenarnya nggak datang langsung ya, pengen ke luar negeri untuk kuliah. Karena dulu jujur condongnya itu untuk kuliah dalam negeri. Kuliah dalam negeri. Kuliah dalam negeri, nggak perlu jauh-jauh ke luar negeri. Bahkan sampai di titik kelas 12 pun, pikiran itu masih ada. Saya nggak pengen keluar negeri. Saya pengen ngambil jurusan ekonomi. Ekonomi malah ya. Ekonomi. Itu background pendidikan saya tuh ekonomi. Nah itu. Nah pertama itu saya udah mengatakan kepada Abi sama Umi bahwa saya pengen ngambil ekonomi. Dimanapun itu saya pengen ngambil ekonomi. Tapi ketika itu saya mulai sadar ketika puncaknya itu kelas 12. Kelas 12 SMA ya. Puncaknya itu ketika saya dipindahin sama abi saya dari SMA Ashifa Subang. Asyifa Subang ya. Oke, Asyifa saya sangat Subang. familiar dengan SMA itu ya. Alhamdulillah terkenal karena Iya, Ashifa iya, Subang. iya, iya. Jadi dari kelas 2 itu naik kelas 3 dipindah ke wilayah Lombok. Wilayah Lombok Ya. dari Subang ke Lombok. Oh, Lombok itu NTB. bukan jarak yang dekat ya, Bang ya. Jauh dari Jauh banget. Indonesia Barat menuju Indonesia Tengah. Iya, Indonesia. Nah, ketika itu saya bertanya, "Bi, kenapa harus di Lombok?" Iya, iya, iya. Nah, di situ baru ada ngobrol intens. Abi saya menyampaikan, "Abi tidak melihat kamu ada perkembangan bahasa Arab di Ashifa." Hmm. Nah, itu yang membuat saya berpikir ulang di situ. Iya, 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 iya. Oh, berarti selama ini yang saya tanggap itu salah. Abi saya itu pengen saya ngambil pondok pesantren, karena kebetulan dari SMP sampai SMA itu full pesantren. Itu bukan karena Abi pengen saya ngambil jurusan di luar syariah. Oh. Ternyata poin utama Abi saya itu pertama memang syariah. Maka itu saya mulai berpikir, oh berarti inilah memang yang Abi saya pengen dari saya. Paling dasar yang pertama saya pikirkan adalah melanjutkan estafet dakwah Abi saya. Masya Allah, luar biasa. Iya, 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 iya. Itu pikiran pertama saya. Yang kemudian berkembang pikiran itu setelah ngobrol banyak dengan Abi saya, bahwasanya oke, saya pengen ngambil paling tidak S2. S2. Pendidikan paling tidaknya itu paling minimal saya harus adalah S2. S2, iya, iya. Nah, di antara S1 dan S2 itu harus ada yang keluar negeri. Dan saya lebih spesifik ke Timur Tengah. Timur Tengah. Jadi kalau misalnya S1-nya di Indonesia, berarti S2-nya di Timur Tengah. Timur Tengah. Tapi kalau S1-nya sudah di Timur Tengah, berarti S2-nya harus di Indonesia. Oke, oke. Berarti ada proses deep talk dulu sama abinya ya. Betul. Terkait keputusan akhirnya memutuskan kuliah ke luar negeri. Betul. Tapi menarik nih, saya pengen tahu, mungkin pemirsa juga penasaran. Kenapa tiba-tiba dulu punya pikiran pengen kuliah di ekonomi? Oh, karena saya dulu lebih suka permainan hitung-hitungan. Frank itu berarti matematikanya jago ya?
Oh, nggak terlalu sih. Nggak terlalu ya. Karena ekonomi pertama mudah dipahami Hmm. dan saya merasa passion saya di sana. Wih, luar biasa memang. Pencatatan seperti itu Pencatatan. dari mulai di Ashifa itu saya juga nyatetin kas segala macam itu dan saya suka. Iya, 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 Dan iya. ketika pelajaran ekonomi pun ya jujur ya, dibanding pelajaran yang lain dulu kayak geografi, sosiologi yang ada di kelas IPS, saya lebih condong ke ekonomi. Oh, daripada dulu pelajaran Bang Hamzah IPS ya? Iya. Wah, Saya itu lebih iya, semangat iya, iya, ketika iya. ekonomi itu lagi diajarin ketimbang bukan matkul ya, ketimbang pelajaran yang lain. Ah, Geografi, sosiologi saya kurang ya nggak terlalu ngejer lah. Tapi ekonomi itu saya fokus gitu. oh, Bisa fokus menerima pelajaran dari guru dan nangkep. iya, iya, iya. Kenapa dulu kemudian memilih IPS kalau memang suka hitung-hitungan? Dulu memang jadi waktu di Ashifa itu kelas 10, kita waktu mulai kelas 11 itu ada ujian tes IQ. Tes IQ, iya, 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 Ya. iya, iya. Nah, di situ kan diarahin dari tim IQ-nya, disarankan untuk ngambil kelas IPS. IPS. Nah, ketika itu saya nggak pikir panjang. Ah. Ya udah, IPS. Karena hasil dari tes IQ itu menunjukkan saya lebih condong ke IPS daripada IPA. IPS. Karena ini sebuah anomali ya. Dulu saya juga IPS. Saya sekolah di sebuah sekolah boarding school di Bogor juga. Nah, salah satu stereotipnya dulu tuh anak IPS tuh anak yang nakal katanya gitu kan. Pokoknya anak-anak yang badung gitu kan, yang tidak keterima jurusan IPA yang masuknya IPS. Akhirnya stereotip itu terus berkembang gitu sampai mungkin beberapa tahun ke belakang masih ada tuh stereotip hal itu. Tapi Bang Hamzah nih sebuah anomali nih kayaknya ya. Jurusan IPS tapi suka hitung-hitungan. Memang sih ada hitung-hitungan ya di IPS itu ekonomi, tapi nggak semua orang juga tuh suka gitu terhadap ekonomi Makanya juga. sampai sekarang pun setiap pengeluaran yang saya keluarin itu pasti saya catat. Oh, luar biasa, Mau Masya ada Allah. utang, mau ada hari ini keluar berapa, itu kalau nggak match, otak saya itu nggak bisa berhenti mikir. Iya benar. Detail banget berarti Bang Hamzah ya. Jadi, wah ini uang kemana ini? Wah ini uang kemana nih? Kok nggak ada? Seingat saya itu nggak pernah dipakai, tapi ada pengeluaran. Iya, 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 iya. Nanti sampai sekarang itu secara nggak langsung, itu masih jadi kebiasaan saya untuk mencatat semua pengeluaran, pemasukan, bahkan dalam keluarga juga saya cenderung seperti itu. Ah, itu berarti jadi habit yang udah terbangun Iya, sejak lama ya, Bang ya. betul sekali. Nah, ini menarik teman-teman. Di saat hari ini cukup familiar isu-isu literasi digital, mohon maaf, literasi finansial gitu ya, kecerdasan finansial. Ternyata Bang Hamzah sudah sejak lama nih melakukan hal itu gitu ya. Betul sekali. Bagaimana mengelola keluar masuk uang gitu, Bang ya. Iya, betul sekali. Dan juga bisa pos-pos kemana aja yang kira-kira penting. Ini luar biasa teman-teman. Sebuah insight baru juga dari Bang Hamzah Ya, nih. betul. Jadi meskipun kita nggak bisa dikatakan hemat juga, tapi setidaknya saya ketika tidak ada kematchan dari sesuatu yang saya keluarkan, Iya, itu akan menjadi beban pikiran saya. Iya, iya. Dan jujur itu tidak bisa semata-mata langsung hilang. Itu pasti akan terpikirkan sampai ketemu, oh iya dari sini. Seperti itu. Berarti belum tenang dan gelisah ketika memang pengeluaran itu tuh kayak ada yang boncos gitu Bang ya. Betul sekali. Dan saya harus cari ini uang kemana? Karena saya khawatir kalau itu uang saya pribadi oke. Tapi kalau itu uang amanah, uang titipan orang lain kan bahaya. Luar biasa. Tanggung jawabnya kan nggak bisa saya semerta-merta nutup, wah ini pakai uang saya dulu dah. Saya harus cari ini uang kemana. Seperti itu. Berarti saat kuliah bisa saya tebak nih, kalau ikut organisasi suka ditempatin jadi bendahara Bang ya? Nah ini kekurangan saya. Saya bukan orang yang sangat suka sekali berorganisasi. Jadi terakhir saya berorganisasi itu ketika SMA. SMA. Di Ashifa saya menjadi keamanan, divisi keamanan. Keamanan malah ya. Keamanan. Iya, luar biasa. Tapi cocok nih ya secara posturnya ya. Iya, iya, iya. Terakhir saya di sana, kemudian ketika di perkuliahan, saya ketika diajak berorganisasi, saya melihat teman saya, wah ini orang nyata lebih soleh daripada saya. Karena pertama kali kuliah, saya kalau boleh jujur, mohon maaf ya Abi ya kalau menonton, itu memang agak berat. Karena ini bukan jurusan yang saya pengen. Jadi pertama kuliah itu memang, wah terpaksa nih. Oke dah, paksain dulu deh ngambil jurusan ini. Karena kan udah saya sampaikan tadi, saya pengen ambil ekonomi. S1-nya apa Bang? Di mana? S1 saya di namanya Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah An-Nuaimi. An-Nuaimi di Jakarta Selatan, di Kebayoran Lama. Nah, di situ saya semester awal itu masih kayak keberatan. Keberatan sekali ngambil jurusan ini karena memang ini bukan jurusan awal yang pengen saya pengen. Ingin passion gitu ya. Passionnya kan pertama sudah saya kan saya di Ekonomi pengen ya. ekonomi. Iya, iya, iya. Nah, itu saya sangat berat, jalannya juga berat. Tapi kelamaan ketika saya menjalani kuliah itu dan saya mulai masuk ke dunia pelajaran. Jadi di kuliah pertama dulu S1 itu,
setahun pertama itu nggak langsung mulai kuliah, tapi kita ada namanya Ma'had Lugha. Pendadaran gitu kali ya. Ma'had Lugha itu persiapan bahasa. Oh, persiapan bahasa. Karena kebetulan di An-Nuaimi ini dosennya itu ada yang dari Sudan, dari wilayah Timur Tengah tuh ada beberapa, dari Mesir, sehingga adanya persiapan untuk bahasa. Karena dosen itu nggak bisa ngajar dengan bahasa Indonesia. Karena kalau seingat saya yang punya itu orang Mesir, punya koneksi sama lembaga Mesir. Iya, 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 iya. Jadi ada beberapa tenaga kerja dosen itu dari Mesir sama Sudan, wilayah Afrika. Maka itu kita memang dasarnya adalah di An-Nuaimi itu adalah menggunakan bahasa Arab. Baik itu dalam keseharian maupun dalam kelas. Berarti habit atau vibes itu tuh udah terbangun ya untuk Ya, kemudian di tahun pertama di kuliah tahun itu sudah pertama mulai kuliah dibangun. tuh, heeh. Kita untuk berbahasa Arab kita diulangi lagi dari ana antuma antum. Itu dimulai lagi itu selama setahun sampai bahasa Arab dasar kita tuh sudah menguasai. Akhirnya di situ terbentuklah sebuah apa ya keinginan gitu ya. Ya, karena tidak lama sudah tidak mendengar udah mencium dunia-dunia ekonomi. Nah, akhirnya mulailah kecondongan hati ini. Allah tuh kan Saya- maha pembolak-balik hati bang ya. Saya ingat sekali satu momen saya itu ketika mau masuk kuliah setelah setahun Iddat Lugha, Ma'had Lugha. Saya mengatakan, ya Allah, kalau memang ini jurusan yang kau ridhoi untukku, maka tegakkanlah saya di jalan itu. Masya Allah. Dan Akhirnya, alhamdulillah disitulah muncul passionnya. alhamdulillah. Dan disitulah saya baru mulai ngerti kenapa dulu saya di pesantrenin sama abi saya. Di sanalah baru merasa, oh ternyata firasat saya selama ini itu ada yang salah. Tujuan abi saya itu baik banget. Tujuan orang tua kita itu pasti nggak pernah salah. Betul, betul, betul. Nggak mungkin orang tua kita itu memasukkan kita ke dalam suatu lembaga, terutama untuk sekolah, untuk menjalani jalur yang salah. Nggak mungkin. Iya. Karena setiap orang tua itu pasti punya proyeksi terhadap anaknya. Iya, Iya iya, kan? iya. Saya Nah, disitulah mengenal itu, ya. momen dimana saya menyadari, oh ternyata ini memang dasarnya diingini oleh abi saya. Iya. Dan insya Allah, alhamdulillah ternyata memang saya mulai condong ke sana. Wah, mulai asik, Mulai menikmati ya, mulai Bang, ya, menikmati di sana. alurnya gitu ya. Betul sekali. Nah, di Iya, sanalah iya. muncul keinginan, oke, ini ternyata asik nih belajar syariah. Syariah itu nggak sesaklek ini kok. Nggak apa namanya kalau dikatakan sekarang. Orang itu kan menganggap orang yang syariah Radikal, banget kan radikal. radikal, ada yang mengatakan kadal gurun segala macam. Nggak separah itu kok. Enak kok, seru. Iya, iya. Cuma nggak semua orang bisa menikmati. Yang menikmati ini itu yang kadang taste-nya itu tiap orang mungkin Beda-beda. beda-beda ya. Betul sekali. Iya. Nah, lalu Bang gini, saya flashback lagi waktu SMA ya. Waktu SMA ini kan tadi ada keinginan untuk di ekonomi. Pasti awalnya kan berat banget gitu ya. Nah, bagaimana kemudian ini momen di mana Bang Hamzah akhirnya ikut apa kata Abi? Karena biasanya nih di kalangan kita nih sebagai generasi Gen Z dan milenial itu punya cara pandang sendiri yang seringkali tidak bisa koheren atau apa ya, tidak bisa sama gitu dengan orang tua. Apalagi di tengah informasi yang sekarang akses informasi itu dari mana-mana, akhirnya anak itu kayak sedikit apa ya, beradu argumen dengan orang tua. Betul. Nah, apakah ada fase itu Bang Hamzah dengan Abi? Ketika kemudian Abi meminta ini sedangkan Bang Hamzah punya keinginan untuk di ekonomi gitu. Saya sih lebih berpikir ke belakang. Jadi ketika Abi itu pengen, kamu ngambil di sini ya, jurusan ini ya, itu saya nggak pernah sekalipun mempertanyakan kenapa saya dimasukin ke sini. Yang dipikirin saya selama sejauh itu ya, dari masuk pondok di SMP kita belum pernah mikir ke sana tuh, kenapa saya dipondokin. Nah, mulai masuk SMA ini, ketika Syifa itu, saya mulai berpikir, nggak mungkin sih orang tua terutama abi saya sendiri itu ngirim saya ke sini tuh untuk bukan menjadi orang tanda kutip ya. Pasti abi saya itu pengen Yang terbaik yang untuk terbaik anaknya ya. untuk saya. Ah, Dan ini- mungkin ini pandangan pertama abi saya yang baik terhadap saya, yang masuk di sini, pondok sini. Jadi saya memandang juga ketika ngambil kuliah itu, sejauh ini yang dipilihkan oleh abi saya, jalan buat saya, itu nggak pernah buruk. Alhamdulillah. Jadi kenapa saya harus khawatir atas pilihan abi saya yang saya ditawarkan kepada saya? Makanya saya nggak pernah berargumen, Bi, nggak mau, aku tetap pengen di sini. Saya nggak pernah berpikir seperti itu. Berarti Tapi sangat saya ridho. saya coba jalani dulu. Memang pertama terpaksa, Iya. jujur. Karena pertama terpaksa, tapi lama-kelamaan Iya, mulai iya.
luruh itu keterpaksaan. Akhirnya saya meminta kepada Allah, ya Allah, memang kalau memang jalanin kau ridhoi, tetapkanlah saya di jalan ini. Masya Allah, ya ya itu teman-teman pemirsa Titik Tengah ya, yang hari ini mungkin ada orang tuanya, kadangkala memang bisa jadi pesan yang orang tua berikan kepada kita tidak langsung works atau tidak langsung terrealisasi hari ini juga gitu ya. Betul. Kadangkala itu butuh waktu dan kadang ya itu ketika kita menjalaninya dengan penuh keikhlasan, keridoan gitu ya, insya Allah hasilnya yang terbaik bang ya. Insya Allah. Jadi jangan sampai ketika orang tua kita itu meminta keinginan sesuatu dari kita, kita semerta-merta langsung mentah, itu tolak. Iya iya iya. Enggak, saya nggak mau ini. Tanyakan dulu pertama kepada orang tua. Ayah, papa, kenapa? Iya iya iya. Kenapa saya kok dipilih jalur ini? Kenapa? Diskusikan baik-baik. Pasti akan dijabarkan kok. Nggak mungkin nggak dijabarin. Iya iya. Nggak mungkin orang tua asal milih. Kamu ke sini ya. Tujuannya apa ya? Ya nggak tahu. Pokoknya enak. Nggak mungkin. Iya iya iya. Pasti ada tujuannya. Kenapa ayah kita atau papa kita itu ngarahin kita ke sana? Kalau kita sudah menyerap semuanya, berpikir semuanya, itu pasti kita akan mencapai kok poin di mana kita tujuan ayah kita tuh baik kok. Tapi kalau memang kita masih nggak cocok, passion, ya bisa dibicarakan. Tapi berarti ada ruang dialog di sana bang. Harus ada ruang dialog. Jangan ditolak mentah-mentah langsung. Iya iya iya. Nah sering kali yang terjadi nih ya, mungkin masukan juga bagi saya, bagi teman-teman semuanya yang hari ini punya anak gitu ya, buka ruang dialog itu dengan anak-anaknya, maunya apa gitu ya, maunya kemana, agar Betul. sama-sama baik gitu bang ya. Betul Sama-sama sekali. baik, betul betul. Jadi kekurangan sekarang itu yang mau dihadapi sama anak-anak itulah tidak adanya keterbukaan, Dialog gitu ya. dialog. Jadi banyaknya orang-orang anak-anak ya terutama sekarang bandel itu karena kurangnya dialog dengan orang tua mereka. Iya, oke. Baik lagi ke konteks kuliah S1 tadi bang ya. Sampai kemudian lulus berapa tahun bang di Nuaimi? Di Anuaimi itu lulus 2018. 2000 oh sama berarti tahun. kita ya, mirip-mirip ya, saya juga 2018. Cuma saya 5 tahun. 4 tahun pas. Baik, Tahun ya. pas ya. Pas. Jurusan apa bang? Jurusan Syariah itu ya. Tarbiyah. 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 Nah, lalu apa bang apa yang melatar belakangi Bang Hamzah memilih Jordania? Sedangkan kalau tadi paparannya Bang Hamzah kan untuk belajar syariah itu ada di Mesir, ada di Arab Saudi dan lain-lain, Sudan gitu ya. Ini menarik. Jadi dulu itu memang saya punya prinsip saya pengen keluar negeri. Tapi pandangan saya cuma satu. Dari SMA itu ke Universitas Islam Madinah. Madinah, Madinah. UIM ya, UIM ya. Gambaran dua saya dulu itu cuma dua. Kalau nggak UIM, Ummul Qura. Ummul Qura Masya Mekah. Allah, Mekah ya. Ya. Nah itu saya nggak pernah ada gambaran yang lain ke Mesir, ke Tunisia, Sudan semuanya nggak ada. Nah ketika berjalannya S1 di tengah-tengah itu dulu itu Abi sempat pernah tawarin saya ada penerimaan nih buat ke Sudan. Iya iya. Saya lupa nama lembaganya menawarkan ada bisa. Nah itu saya masih tolak. Tak pikir-pikir dulu deh, Pi. Sampai akhirnya ya saya kelamaan mikir lewat lah waktu ada yang namanya interview segala macam. Iya iya iya. Dan yang kedua kemudian ketika tengah jalan juga saya sempat itu sebelum skripsi ya. Kalau nggak salah sebelum skripsi saya juga daftar ke UIM. UIM Madinah ya. UIM Madinah. Itu dulu ada apa namanya persiapan. Jadi Syekh itu didatangkan dari UIM langsung. Dia buka 15 hari kita mondok di Lombok gitu loh. Di Lombok. Jadi ada berapa hari itu pembelajaran, kemudian ada tes wawancara, tes Quran sebagainya. Nah itu ternyata saya baru 3 hari nggak kuat. Gak kuat ya. Nggak Kenapa? Apa yang bikin gak kuat bang? Bahasanya nggak nyampe. Oh, berarti beda ya bahasa Arab pondok dan bahasa Arab itu ya? Bukan karena bahasa Arab pondoknya. Saya belum paham sama bahasa Arab. Oh iya iya iya. Iya. Nah disitulah saya merasa oke lah tak tuntasin dulu ini bahasa saya di S1. Berharapnya karena memang S1 itu bahasa bawaannya di sehari-hari itu bahasa Arab, saya bisa lancar dulu bahasa Arabnya. Iya iya iya. Iya. Karena ketika saya mendengarkan Syekh itu memberi materi ketika di Lombok itu, jujur, cuma 10% yang saya pahami. Itu ketika saya pertama kali pengen nyoba UIM. Cuma 10%. Ini kalau saya pun maksa, kemudian interview, kemudian qadarullahnya lulus, wah kayaknya saya belum siap. Iya iya, malah jadi beban bang ya. Malah jadi berantakan di sana. Iya, Kalau iya. bahasa aja belum mumpuni, kita gimana belajarnya? Iya 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 iya. Nah itu kemudian saya menarik diri waktu itu, akhirnya lanjut di Anuaimi. Nah di sana saya mulai belajar bahasa Arab dasar, karena kan
sehari-hari kita kan pakai bahasa seperti biasa ya, madza taf'al, ilaina Iya, tadhhab. ilahin. Bahasa-bahasa dasar aja, mau kemana sih? Nahwu Nahwu sorof nahwu juga ada. wadi ya, apa sih? Nahwu wadi gitu ya, nahwu sorof. Ya, nahwu sorof itu masih dasar. Saya pernah tuh belajar itu tuh, Bang. Iya, 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 Nah, iya. itu mulai pembiasaan di situ. Kemudian kan ada syekh yang ngajar kita itu di tarikh. Tarikh itu sirah nabawiyah. Sama satunya itu di pelajaran tilawah, ngajarin tilawah. Nah, ini pas di tarikh ini, wah luar biasa ini. Beliau menyampaikan dengan bahasa Arab, bukan bahasa Arab fusha. Apa Jadi itu? bahasa Arab itu Waraf kan ada itu? dua kan. Bahasa Iya. Arab itu ada yang menyampaikan secara fusha. Fusha itu bahasanya dengan sama dengan Al-Quran. Oh, dengan Bahasa Al-Quran. dasar ya. Iya, iya. Ada juga amiyah. Amiyah ini bahasa kampungnya. Oh, bahasa sehari-hari lah gitu Ya, ya. bahasa hari-hari orang akrab lah, orang Arab. Iya, 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 iya. Jadi kayak kalau misalnya contohnya ya, bahasa fushanya ana uridu, itu kan artinya Aku saya ingin, ingin. saya ingin Nah, ya. Uridu. Hah? Kalau pakai bahasa amiyah itu kan biddi. Biddi. Biddi itu artinya uridu. Beda Iya, kan? iya, iya. Jauh. Lebih singkat-singkat gitu ya. Lebih singkat. Iya, iya, iya. Kalau Mas Muka, siapa namamu? Siapa namamu? Syusmat. Susma. Syusmat. Ah. Nah, itu udah bahasa amiyah. Nah, di situ juga ada perbedaan di mana bahasa amiyah itu merubah huruf jim menjadi huruf gho. Huruf gho. Nah, jadi kalau masjid, masjid. Masjid. Nah, nah ini banyak Ilmu baru nih, teman-teman. banyak yang ketika itu ngeblank. Dan seingat saya nih, kalau nggak salah, ketika pelajaran tarikh itu, banyak yang nggak suka sama dosen ini karena beliau menyampaikan dengan cara amiyah. Sampai angkatan saya itu banyak sekali nilai merah di mata kuliah itu. Di Pelajaran mata sirah kuliah itu. amiyah itu Karena ya. kita nggak paham apa yang dipelajari. Oke. Berarti kalau bisa saya rangkum, ini Bang Hamzah dari tadi sekolah di Ashifa Subang, Jawa Barat, pindah sempat di Lombok ya. Ini SMA berarti Bang ya? SMA. SMA baru kuliah di Nuaimi. Anu Aimi Jakarta. Nah, setelah lulus dari Nuaimi ini, lalu kenapa memilih Jordan gitu, Bang? Pertama setelah lulus itu, saya nggak langsung semerta-merta Jordan. Dulu saya sama seorang kawan saya, kita berenam ngambil kelas akselerasi. Oh iya. Kelas akselerasi di Bogor, di Kampung Makfiroh namanya. Itu kita pengen ngambil ke UIM lagi. Karena mereka menawarkan adanya jalur ke Madinah lewat jalur biaya mandiri. Jadi kan biasanya UIM yang kita tahu, kan nggak pernah ngeluarin biaya kita sama di sana. Bahkan kampus yang ngasih uang jajan kita. Malah kampus ya. Ya. Tapi kalau ini, kita bayar mandiri perkuliahan di UIM. Nah, tapi lewat jalur Makfiroh. Karena ada jalur kerjasama. Oh gitu. Nah, itu saya udah optimis tuh. Wah, bismillah lah, bisalah ngejar sekarang bahasa Arabnya kan. Iya. Saya kejar dengan 6 orang teman saya. Kok dulu nggak nyampe sana karena waktu itu ada COVID. Covid ya. Karena akhirnya kita pulang ke daerah masing-masing. Nah, hal pertama itu dulu saya kerja di Albana pertama. Oh, udah di Albana ya. Di Albana dulu kurang lebih setahun. Nah, selama perjalanan itu saya belum kenal nama Yordania. Masih asing banget. Masih asing ya. Tahu ada negara nama Yordania, tapi masih nggak kepikiran kalau ada mahasiswa di sana. Iya, iya. Nah, jadi pertama itu saya nyari itu ke Maroko. Oh, Maroko. Maroko. Iya, iya, iya. Nah, nanya-nanya kabar di sana, nanya-nanya gimana sih kalau pengen ngambil S2 di sana. Oh, agak sulit Bang kalau di sini. Ana lupa alasannya, tapi kalau di Mesir itu pernah, kalau mau ngambil S2 di Mesir, kalau nggak S1 di sana susah. Oh. Harus ada rekomendasi itu yang susah didapat. Al-Azhar Bang ya. Al-Azhar. Luar biasa tuh Al-Azhar tuh ya. Ya, Al-Azhar tuh bagus sekali. Iya, iya. Fun fact-nya dulu Bang ya. Saya tuh pernah Bang ikut tes Al-Azhar. Oh. Saat habis lulus. Di Depak. Depak ya. Depak. Di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Oke. Saya pernah ikut, tapi ya kodolnya nggak lolos. Padahal saya udah ikut tes Di Kemenak TOEFL namanya. TOEFL. TOEFL-nya bahasa Arab Itu ya. perlu bahasa Arab. Itu dapat predikat B. Hmm. Cuma ternyata ya jalannya bukan ke sana malah ke Undip gitu ya. Ya itulah hidup ya Bang ya. Lanjut Bang. Jadi dari Mesir itu udah nggak mungkin. Kemudian ada Tunisia. Tunisia. Saya dapat kabar Tunisia itu dari teman ketika tes TOEFL. Jadi kan Arab memang tadi ya, ya tes ke arah Timur Tengah kan pasti membutuhkan TOEFL dan TOEFL. ya. Ketika itu dua, TOEFL sama TOEFL. Nah, ketika tes TOEFL itu ada teman satu grup, kebetulan itu kita cuma berdua laki-laki, sisanya perempuan akhwat. Kita ngobrol, akhirnya dapat jalan ke Tunisia. Masya Allah. Iya, iya. Nah, ke Tunisia ini langsung dapat kontak ketua perhimpunan mahasiswa di sana. Dikasih tahu, dikabarin alurnya gini, persiapannya ini A B C D E F. Kita udah kumpulin semuanya, TOEFL alhamdulillah di atas rata-rata semuanya udah siap. Nah, itu kita daftarin.
Ana daftar nunggu kurang lebih itu 3 sampai 4 bulan. 3 sampai 4 bulan Ya, menunggu informasi pengumuman. polisi ya. Pengumuman diterima apa enggak. Nah, itu ketika itu udah kerja di Albana dan keluarlah hasilnya. Mereka menyampaikan, "Bang, afwan. Antum keterima, tapi cadangan, mahasiswa cadangan." Waiting list, waiting Waiting list. list. Jadi untuk S2 itu sudah ada yang diterima itu kurang lebih 12 apa 15. Nah, itu anak tuh orang nomor 17. 17. 17. Masya Allah dikit banget ya itu. Iya, Maksud- jadi kalau ada 5. 2 orang yang nggak ngambil, anak bisa masuk tuh. Nah, itu. Terus gimana dong? Kita nunggu konfirmasi dari yang keterima. Iya, iya, iya. Kalau misalnya dari orang yang keterima itu ada yang nggak ngambil, antum bisa masuk nih. Cuma kalau ngambil semua, afwan, nggak bisa. Nah, kalau dari rumahnya semuanya ngambil. Oh, diambil semuanya. Betul. Itu beasiswa, Bang? Nggak, mandiri juga. Mandiri ya. Tapi kalau di Tunisia kan kita kan sudah ada ininya ya, ada webinarnya gitu. Bagaimana sih kuliah di Tunisia? Ternyata murah sekali hidup di sana. Berapa, Bang? Itu kalau nggak salah makan sekali makan cuma 2.000 perak. 2000, Bang. 2.000 perak kalau dirupiahin ya. Itu kayak kita kembali tahun 90-an ya. Betul. Murah sekali di Tunisia. Makanya itu dan biaya hidup pun katanya 2 juta atau 1,5 juta itu udah bisa hidup. Sudah bisa hidup. UMR Jogja bisa hidup di Tunisia. Sudah bisa ya. hidup di Tunisia. Dengan segala keindahan kota tersebut. Tunisia Masya itu negara yang Allah. sangat Iya, indah. Indah banget Tunisia itu. Iya. Kayak 1001 malam gitu ya. Betul. Pantainya pun serba gedungnya warna biru. Kalau saya lihat di Google ya. Oh iya. Itu Jadi bagus sekali. pengen saya ke Tunisia. Dan ilmu agamanya juga termasuk yang ilmu agama yang murni di sana. Bahasa Arab di sana masih pakai fusha. Sama seperti Sudan. Mm. Jadi dulu tuh saya ingat sekali dosen saya itu mengatakan kalau kalian pengen kuliah ke Timur Tengah, ambillah ke Sudan. Kita Ambillah nanya, ke Sudan. kenapa Ustaz? Kenapa dokter? Karena bahasa Arab paling murni yang make orang bahasa orang murni itu orang-orang Sudan. Yang masih murni. Ya, Berarti ini masih sangat ini ya. bahasa Arab yang paling tak tercampurkan, Oh, belum- bahasa fusanya paling bagus itu dari Sudan. Ini katanya loh ya. Sudan ya. Pendapat dokter saya dulu bukan pendapat saya. Iya, Jadi bahkan dosen-dosen DUIM pun banyak yang dari Sudan. Masya Karena bahasa yang sangat bagus. Iya, 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 iya. Nah, kemudian Indonesia nggak keterima. Nah, teman saya dulu masih ingat kan tadi di Kampung Makfirah itu, akselerasi ke UIM, ada yang berangkat ke Yordania. Nah, saya nggak tahu infonya dari mana dia berangkat. Dikabarin, Zah, ayo sini dah Zah. Di sini Yordania ini nggak ada tes, nggak ada apa. Yang penting siap bayar, berangkat. Oh. Nah. Berarti nggak pakai tes nih ke Jordania. Di kampusnya tes, tapi udah pasti masuk. Oh, udah pasti masuk. Sudah pasti masuk. Hmm. Jadi ketika itu saya masuk daftar di Yordania, kita itu berangkat banyak yang menyediakan jasa ya. Iya, iya. Jadi ada kuliah di Yordan, ada Latansa dan sebagainya itu menawarkan dengan harga-harga berbeda. Oh. Karena mereka kayak menawarkan paket ada jalan-jalannya dulu, ada pengenalan kota Yordanianya Iya, dulu iya, segala macam. Kalau saya murni hanya memakai HPMI. HPMI itu Himpunan Pelajar Mahasiswa Indonesia yang ada di Yordania. Cuma bayar uang tiket dan uang pangkal HPMI. Jadi kita dapat kaos HPMI, kita penjemputan ke bandara, kita pengantaran ke apartemen pertama, itu sudah dalam masuk uang kas pertama. Itu uang kas pertama tuh termasuk dengan uang pendidikan ya? Belum. Oh, belum itu. Belum. Itu Berarti untuk HPMI saja. Untuk tinggal aja. Iya, untuk berapa, HPMI berapa saja. lama itu tinggal awal? Sebulan. Sebulan. Berarti di sana tuh kayak ini, Bang ya. Bang Hamzah tuh masih kayak apa istilahnya sih? Apa? Pengamatan dulu di sana, belum tentu keterima. Jadi saya berangkat itu, ini agak mengecewakan sih Bang. Pertama berangkat, mereka mengatakan S2 buka Bang di sini. Kita aman lah, antum berangkat dulu. Karena waktu itu pertama kali pengen berangkat itu bulan Februari. 3 bulan setelah saya menikah. Oh, itu baru nikah ya? Iya, baru nikah. 3 bulan setelah nikah itu rencananya berangkat bulan Februari. Ternyata di Februari itu ketika jadi keberangkatan ke Yordania itu ada 2 ya. Keberangkatan musim dingin, itu musim bulan Februari, dan keberangkatan musim panas, bulan Oktober ya? September akhir menuju Oktober. Awalnya pengen berangkat ketika musim dingin. Karena ketika itu dijanjikan sudah buka, dia bisa masuk nih. Ternyata diinfokan sama HPMI-nya, afwan Bang, kampusnya belum membuka S2. Oh, alah, Masya Allah. Jadi ketika itu udah kadung putus sama Albana, akhirnya nyari kerjaan yang lain, nunggu sampai bulan September 24. Berarti ada rentan berapa lama tuh, Bang? Sekitar 7 bulanan. 7 bulanan. Berarti sempat balik ke Indonesia saat itu ya? Itu belum berangkat. Oh, belum berangkat. Belum berangkat.
Alhamdulillah belum berangkat. Alhamdulillah belum berangkat ya. Nah, ketika September itu berangkat, mereka sudah bilang bisa daftar. Ketika saya sampai di sana, 2 hari kemudian kan ke kampus buat registrasi pendaftaran segala macam. Ternyata S2 juga belum dibuka. S2 belum, maksudnya belum ada programnya gitu. Belum dibuka untuk pendaftaran murid baru. Oh. Jadi belum menerima mahasiswa baru S2. Tapi programnya ada ya, Program programnya. sudah jalan. Nah, ketika saya kecewa kan. Udah Saya jauh-jauh gitu ya. Saya tanya, kenapa? Minum, Bang. Kenapa kok belum dibuka? Kenapa nggak buka selama 2 semester? Karena ternyata memang ada generasi COVID. Generasi COVID ini mereka belum lulus karena ada COVID itu sempat terhambat. Oh. Jadi kalau kita nerima mahasiswa sekarang akan terjadi penumpukan. Karena di tempat yang pertama itu Ana ngambil di University of Jordan. University of Jordan. Ya, Jordan University itu di ibu kota. Berarti ibu kotanya ada aman ya, aman ya. Di Aman. Ini mahasiswa S2-nya banyak yang ngambil syariah. Iya. Jurusan usul fikih. Karena kebetulan Ana ngambil jurusan usul fikih. Kalau kita nerima sekarang bisa nih bahasanya. Tapi antum membayar bukan dengan rusum adi. Rusum adi itu untuk ada rusum pembiayaan semester untuk mahasiswa di luar negara Yordan. Oh. Ada biaya khususnya, lebih murah. Lebih murah. Antum kalau masuk sekarang pakai rusum dahuli. Kita pakai rusum yang mahal tuh kalau nggak salah ya. Terakhir dengar itu pembayaran per semester untuk uang semesternya aja itu 1.000 dinar. Berapa itu 1.000 dinar, Bang? 1.000 dinar ketika tahun 2022 itu kurang lebih sekitar 22 juta. 22 juta per semester. Uang semesternya aja, belum matkul. Luar biasa. Jadi di sana kan per semester itu beda sama uang matkul ya. Kita mengambil berapa matkul itu terpisah. Jadi per matkul nanti bayaran lagi sekitar 500 dinar atau sekitar 10 sampai 11 jutaan. Iya. Nah, itu kalau mau masuk sekarang di situ, wah, saya merasa keberatan di situ. Merasa belum lah kalau misalnya pakai rusum dauli. Nunggu rusum adik. Caranya dengan apa? Kita daftar S1 lagi. S1 lagi cuma ngambil markas Lugo. Markas Lugo. Jadi kita persiapan bahasa Arab tingkat lanjutan lagi. Iya. Jadi selama 1 semester di sana belum belajar, tapi lebih ke persiapan bahasa lagi. Jadi pilih yang mana nih, Bang? Ketika udah datang ke Jordania, ambil yang tadi yang rusun murah itu atau harus Nah, ambil setelah yang ngambil markas Lugo persiapan bahasa lagi itu, akhirnya semester 2 ternyata masih belum siap kampus buat rumah mahasiswa baru, pindah ke kota lain. Oh, Ke Mu'tah. Ya, Mu'tah. Dia di posisi di selatan daripada ibu kota Aman. Kalau kita tahu kan ada perang Mu'tah di sana. Oh, itu ya? Nah, itu Di lokasi tempatnya? perang Mu'tah itu, di Masya sampingnya itu kampus. Oh. Dan di depan lapangan tempat perang Mu'tah itu, tempat militernya, pendidikan militernya Yordania. Betul. Dan tempatnya itu sangat sakral sekali sehingga tidak ada bangunan apapun yang dibangun di atas lapangan tersebut. Jadi Bang Hamzah ini sempat juga ambil S1 dulu di sana ya, walaupun nggak sampai selesai. Nggak ngambil S1-nya, kita daftar S1 cepat buat ngambil markas Lugonya. Persiapan bahasanya aja, bukan ngambil pelajarannya enggak. Untuk persiapan bahasa itu ya. Saya berpikir ketika itu udah pada pulang. Iya, karena udah terlanjur Bang ya. Udah di sana. Masa pulang? Berarti sempat 1 tahun itu ya belajar Setengah semester 6 bulan. dari Oktober, November, Januari, Februari, 4 bulan. 4 bulan belajar itu dulu. Belajar masuk sekolah baru pindah ke Mu'tah. Dibuka ternyata S2 di sana. Alhamdulillah. Dan di sana saya menjadi mahasiswa satu-satunya yang ngambil S2 dari Indonesia di Mu'tah University. Oke. Menarik ini teman-teman. Bisa minum dulu Bang. Kayaknya udah agak-agak seret gitu ya. Nah, ini menarik ya teman-teman, petualangannya Bang Hamzah akhirnya menjejakkan kaki di tanah para nabi ya, di Arab, Jazirah Arab, negeri Syam ya. Sebelumnya pernah ke luar negeri Bang, atau ini first time Abang Hamzah ke Jordania itu jadi first time ke luar negeri? Pertama kalinya. Pertama kali ini. Di paspor. Masya Allah. Nah ini salah satu cita-cita saya juga nih ya, bisa berkunjung ke luar negeri. Ya sekedar cuma transit itu udah keren gitu kayaknya ya. Biar ada capnya ya. Biar ada capnya gitu, biar ada cerita gitu ya. Nah Bang, saya tuh penasaran apa feeling atau respon Bang Hamzah pertama kali gitu ya, ketika menjejakkan kaki di luar negeri, khususnya di Jordan. Oke. Dulu pernah ada bayangan nggak sebelum berangkat itu di Indonesia, kayaknya tuh Jordan tuh indah, kayaknya Jordan tuh penuh gurun pasir atau bagaimana gitu ya? Nah ini menarik. Dulu pertama kali kan saya masih merasa asing ya. Yordania saya tahu negara ada namanya Yordania, tapi nggak punya gambaran atas negara tersebut. Bahkan saya pertama kali dengan nama Yordania itu
waktu teman saya nawarin ke Yordania, ente orang pertama ya, generasi pertama yang kuliah di sana ya. Saking nggak tahunya informasi ke sana. Iya iya iya. Karena yang kita tahu kalau negara Timur Tengah apa? Saudi, Saudi, untuk umroh Mesir. haji, Heeh. Mesir, Dubai, Dubai, Qatar, Qatar, negara-negara betul. kaya. Palestina yang pasti. Palestina ada pasti, Heeh. Irak. Irak, Iran bang ya. Berapa persen sih dari kita yang mendengar kata Yordania? Iya, bener juga Berapa sih. persen? Bener juga sih. Dikit pasti. Iya. Iya ya. Ternyata pas nyampe sana, mata duitnya gede, Mata duitnya gede bang. kursnya gede. Satu dinar Yordania ketika tahun itu masih 22.000. 22.000. 20.000, 21 ribuan, saya ingat. Masya Allah. Itu pertama kali tahun 2022. Sekarang sudah 25.000. 25.000 kuat juga ya. Kuat, Mata uang sana ya. kuat. Nah, itu buat saya kaget pertama itu. Wah, ternyata Yordania nggak pernah saya dengar namanya di telinga saya. Mata uang kursnya kuat juga ini. Kuat juga ya. Lebih kuat jauh daripada Saudi Riyal, cuma 4.000 sekian. Qatar juga 4.000 sekian kan. Tapi nggak bisa disamain dengan Kuwait. Yang ketika itu udah 45 ribuan sampai 50 ribu satu Kuwaitnya. Nah, itu ternyata Yordania tuh kuat di sana. Pertama Dan kali nih. pertama kali feeling ketika touchdown di sana, ketika landing di sana. Landing sana. Menarik kota ini. Iya iya. Ternyata Apa bang yang bikin menarik tuh? tak Bang, kira Yordania? itu kayak negara Afrika lah ya. Iya, Pertama karena kali ya. Iya iya. Mohon maaf ini saya memikirkan bahwa Yordania itu paling banyak gurunnya. Jangan negara konflik juga gitu. Kalau konflik nggak pernah Enggak ya? terpikir, nggak pernah terpikir. Bahkan saya baru sadar ketika berapa bulan jalan di sana, oh ternyata Palestina deket ya. Cuma 2 jam dari 2 tempat jam, saya. iya betul ya. Naik bus cuma 2 jam kita nyampe perbatasan Perbatasan sama Palestina. Tepi barat bang ya? Ya, Tepi barat ya. dari West Bank. West Bank. Itu cuma 2 jaman. Iya, Itu udah nyampe. Itu pertama kali saya kaget. Ternyata deket sama Palestina. Sedekat itu ya. Iya. Masya Allah. Dan saya kira kan gambar pertama, wah ini paling gurun-gurun doang. Ternyata kotanya maju. Indah sekali kotanya, bagus. Indah, ya. Dan saya datang di musim peralihan antara musim dingin dan musim panas. Saya kaget. Negara Arab dingin ternyata. Ternyata nggak lama setelah saya di sana 3 bulan salju turun. Wah saya kaget lagi. Ada salju ya? Itu pertama kali first time Iya. dalam hidup lagi bang ya. Betul sekali. Ketemu salju ya. Salju. Saya kaget malam itu lagi jalan-jalan sama teman. Mm-mm. Apa ini jatuh? Salju. Wah itu gimana bang? Kayaknya Dan mimpi orang, nah ini yang menarik. Heeh. Ketika salju turun di Yordania, orang-orang itu sangat senang, rejoice. Heeh. Mereka keluarin barang-barang mereka, pamerin mobil-mobil mereka keluar. Itu ketika salju pertama kali turun. Kenapa itu? Kok mereka saking happy-nya gitu Saking ya? happy-nya menyebut salju. Masya Allah. Karena kan musim panas di sana panas banget. Kalau kita tahu kan yang iya, kalau karena gurun berangkat ketika musim haji pun orang kan pasti sangat merasa kepanasan. Bahkan nggak sedikit yang meninggal ketika karena cuaca panas. Dan Yordania ketika musim panas itu nggak jauh berbeda daripada itu. Tapi lebihnya mereka punya musim dingin sampai salju. Oh gitu. Begitu. Apa ya? Berapa Celcius bang yang pernah abang Hamzah rasakan? Paling rendah gitu ya di. Di aman itu kalau nggak salah ya. Karena kan kalau perkiraan derajat itu kan setiap HP beda ya. Ketika itu di HP saya sih nyentuh angka -2. -2. -2. Itu berdugul 6 derajat, 10 derajat udah dingin ya Iya, berdugul ya. betul. Ini -2. -2 lagi. Jadi, tapi yang aneh lagi, kalau kita keluar mungkin kita agak merasa hangat karena kita gerak kan. Di dalam rumah tuh jauh lebih dingin daripada di luar. Oh, kalau rumah sana tuh terbangunnya dari apa bang? Sama, Bahannya itu? sama bahannya. Cuma mereka tuh Semen gitu. ya jarang di sana tuh yang membangun rumah sendiri. Pasti mereka membangun gedung itu langsung kayak apartemen. Bertingkat-tingkat. Rumah di Jordan tuh kayak kotak-kotak gitu apa gimana? Apa kayak di rumah layaknya rumah kita di Beda. Indonesia bang? Di sana kalau sudah punya rumah sendiri itu pasti orang berada. Oh, Yang lain itu pasti tinggal di apartemen-apartemen. oh gitu. Betul Luar biasa. sekali. Itu berarti bagian dari prestisnya ya. Betul Kalau sekali. dia punya rumah di sana. Tapi kenapa sih bang warna rumah di sana tuh kayak warnanya nih kayak meja ini gitu ya? Itu yang menjadi Coklat-coklat pertanyaan saya dari pertama kali saya kuliah sampai saya lulus, saya nggak nemu jawabannya. Oh gitu bang jawabannya. Saya tanya ke salah satu penduduk di sana, kok warna gedungnya sama semua ya, rata-rata coklat. Ya, memang warna apa? Jawabannya pasti nggak jauh dari itu. Memang mau warna apa? Warna-warni. Warna hijau mungkin Warna ya kalau di hijau. kita mah gitu ya. Ini nggak sesuai dengan warna kita. Oh. Jadi rata-rata jawabannya seperti itu. Jadi Anda nggak menemukan jawaban pasti kenapa sih nggak warna-warni. Kayak di Indonesia kan warna-warni ya, maksudnya nggak semua warnanya sama rata putih gitu. Ada kebangunan warna lain segala macam. Nah, ini Mungkin secara ilmiah ada kali ya, cuma kita belum mungkin, tahu. tapi saya sendiri belum tahu. Para pemirsa Titik Tengah nih kalau tahu kenapa sih warna gedung atau warna rumah di Timur Tengah itu warnanya dominasi coklat-coklat muda gitu ya, boleh komen di
YouTube kita. Nah ini memang menarik sih bang. Itu jadi pertanyaan saya juga tuh sejak dulu kala gitu ya. Ini kenapa sih di Arab itu dominan warnanya coklat? Terus warna bajunya kotak apa? Rumahnya tuh kotak-kotak ya? Betul. Bener itu Rata-rata bang. warnanya bentuknya ya. Ya kotak-kotak kan apartemen kan. Apartemen kan rata-rata memang kotak menjulang kayak gedung seperti mana di Jakarta Oh kan. gitu ya. Kotak-kotak. Bukan kayak rumahnya Patrick atau SpongeBob itu ya? Aduh. Yang nggak, kotak itu bukan ya? jarang. Jarang. Kita akan menemukan tapi jarang. Tapi masih ada itu rumahnya seperti itu. Kalau di Nggak video-video sampai YouTube kan berbentuk kayak Patrick SpongeBob ya. Cuma ada lah yang bentuk lain ada. ada yang kayak gitu ya. Ada. Oh, masih bertahan yang seperti itu ya. Masih bertahan. Kayak kalau kita lihat di YouTube di Mekah tuh ya, Mekah yang pinggiran tuh kan ada rumah-rumah yang kotak aja tuh. Betul. Kotak-kotak gitu Seperti ya. itu kurang lebih. Lalu makanan apa yang pertama kali Bang Hamzah Nah, rasakan khas Jordan? ketika Yordan itu kalau yang khas ya, saya pertama kali makan tuh mansaf namanya. Mansaf? Ini makanan khas Yordan. Apa itu Bang? Mansaf itu nasi, dipakein daging kambing, kambingnya itu di presto, dituangin susu. Masya Allah, apa enaknya Bang? Susu aneh ya kalau di Itu Indonesia mah ya. kalau saya pribadi Heeh. nggak bisa. Nggak bisa ya. Saya muntah ketika itu. Karena pertama memang susunya itu agak amis baunya. Karena katanya masih fresh, baru diperas, disaring, kemudian langsung dituangin ke nasinya sama dagingnya. Kita orang Indonesia kan mana masa nggak merasa aneh ya? Kalau kita kan kare gitu ya. Nasi pakai susu murni Iya, plus iya. kambing presto, agak aneh. Tapi kalau orang Arab itu sangat suka. Kadang mereka tambahin yogurt juga. Yogurt lagi Ya. asem apa Ya. gitu rasanya ya. Kalau kita hidup di negara Timur Tengah, yogurt itu menjadi kebutuhan sehari-hari. Orang itu pasti akan beli untuk cocolan daging atau makan dengan nasi. Oh pantes Karena ya. di sana kan nggak ada yang pakai makan nasi putih. Oh. Saya Kentang ketika gitu itu ya? pernah bawa makan siang ke kampus nasi putih. Nah, profesor saya lewat. Kok nasi putih? Emang enak makan nasi putih? Gituin. Anomali gitu ya. Ya, anomali. Karena nggak jarang ada yang makan nasi putih tok. Pasti nasi berasa, nasi kebuli, nasi kapsa. Oh pantesan Seperti ya. itu. Bahkan yang dijual di resto-resto pun nggak ada nasi putih. Yang di Yordan ya, yang saya temuin nggak ada yang nasi putih. Minimal nasi warnanya kebuli, nasi warna kuning. Berarti akan rempah mereka tuh ya. Kaya akan rempah. Asin banget. Pantesan Betul saya tuh sekali. pernah dibawain ayam al baik tuh Bang dari Mekah tuh ya. Dibawain temen. Emang rasanya tuh kuat sekali gitu Betul. ya. Rempahnya kuat sekali. Dan ada yogurt. Nah, Kok ada kayak yogurt mayones apa yogurt kali betul. itu ya. Karena jadi bulan puasa di sana kita itu alhamdulillah di Mu'tah itu kita pasti akan diundang sama masjid-masjid sekitar untuk mahasiswa Asia Tenggara. Diundang buka puasa bersama di sana hampir setiap hari. Hampir Jadi setiap hari. alhamdulillahnya anak ketika kuliah di sana setiap Ramadan itu minim pengeluaran. Karena apa? Buka dan sahurnya. Jadi dari makanan buka itu bisa kita saving buat sahur. Kita bawa pulang dagingnya tuh banyak. Saking gedenya ya. Jadi nampan besar. Iya. Itu kalau di Indonesia biasanya buat 7 sampai 8 orang. Di sana cuma buat 4 orang. 4 orang. 4 orang. Dengan nasi tumpuk. Nasi setebel ini ya. Daging ayamnya 6 sampai 8. Kadang-kadang 1 ekor utuh. 1 ekor tuh. 1 ekor utuh. Dan itu bukan ayam goreng ya, itu ayam panggang. Ayam kalkun kali ya. Iya. Nah, di sana pasti akan dikasih yogurt sama susu buat sampingan. Kenapa ya? Kenapa? Ada alasannya nggak? Tak pernah tahu. Nah, itu Anda nggak pernah nanya. Karena saya orang yang kalau masalah budaya saya nggak pernah nanya. Kalau di sana Bang di Universitas Abang tuh dari negara mana aja Bang yang ada di sana? Kalau kebetulan dari teman-teman kampus sendiri itu paling banyak kalau negara asing ya, Iya negara asing. Filipina. Filipina. Oh banyak muslim juga ya. Filipina banyak muslim. Tapi bukan ibu kota. Terus kemudian dari Malaysia. Kemudian ada dari sebagian dari Pattaya Thailand. Thailand ya. Thailand. Itu bahasa kan mirip dengan kita. Iya mirip-mirip. Bahasa Melayu. Melayu. Kemudian ada juga dari Singapura. Dan kalau di ibu kota ada juga dari Chinese, ada juga dari Korea Selatan. Itu kulturnya nyampur kok. Banyak juga yang kuliah di sana. Meskipun nggak semuanya ngambil syariah ya. Tapi gitu banyak ya? kok mahasiswa internasionalnya. Kalau mereka tuh berarti ngambil apa Bang di Jordan, Kalau yang di Aman itu terakhir Anda bincang sama orang Korea, orang Jepang, orang Cina. Kalau orang Cina nih memang ada beberapa yang ngambil agama. Agama. Jurusan fikih sama jurusan usuluddin, akidah. Iya. Nah, tapi kalau orang Korea Selatan tuh rata-rata ngambil untuk jurusan bisnis sama Ada manajemen. malah ya. Ada. Wow, luar biasa. Saya kira jurusan Islam aja di Jordan. Bahkan ya. teman Anda sendiri pun juga ngambil perbankan di Yordan. Di Aman itu. Bukan ngambil syariah tapi perbankan. Perbankan Islam Perbankan tapi ya? syariah, ya. Oh, iya. Di Yordan. Orang Korea sama orang Jepang rata-rata ngambil itu. Tapi kalau orang Chinese beberapa ada yang ngambil syariah.
begitu. Oh gitu ya. Lalu di mana abang tinggal tuh di sana bang? Bareng siapa aja? Kemarin sih kalau di Muktah itu saya tinggal dengan orang-orang Jawa. Oh orang Jawa, orang Orang Indonesia lagi ya? ya, orang Demak sama orang Tuban. Oh Kita bertiga kebetulan iya iya serumah. iya. Karena alhamdulillahnya di Muktah itu biaya hidup relatif murah. Berapa bang kalau boleh tahu bang? Kalau Berapa kalau di sana? kalau patungan itu, kalau untuk harga rumahnya ya, per bulannya itu 100 dinar. Berapa tuh Itu 100 dinar? 100 dinar sekitar kalau sekarang ya 2,5 juta. 2 juta. 2,5 juta. Satu Itu kamar? dapat satu rumah dapat 3 kamar, satu kamar mandi, satu ruang tamu, sama satu dapur. Itu di luar biaya listrik sama air. Iya 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 iya. Itu biaya listrik, biaya air biasanya 10 dinar. 10 dinar. Sama biaya listrik bisa sampai, ya tergantung. Kalau musim dingin biasanya kita pakai pemanas kan, Iya iya buat iya. air panas. Itu bisa sampai 25 dinar, bisa sampai 30. Ya kalau musim panas ya pemakaian airnya yang banyak, bukan listriknya. Iya iya iya. Terbalik, karena kan sering mandi. Karena kalau musim dingin jujur jarang mandi karena dinginnya luar biasa. Berarti kalau boleh disepil bang, total pengeluaran abang dalam sebulan di Jordan tuh berapa bang? Kurang lebih dengan makan, dengan Oke, pribadi ya. pendidikan. Kalau saya pribadi itu 3,5 juta. 3.500.000 udah bisa hidup Sudah bang. bisa hidup di sana. Dan kuliah ya di sana Betul. ya. 3,5 juta sudah minimal lah sekarang. Minimal ya. Minimal. Bisa banget tuh kita kuliah di Jordan. Ternyata tidak seperti yang kita bayangkan kalau kuliah di luar gitu mahal gitu ya. Nggak semuanya mahal. Kecuali kita ngambil di luar negeri itu memang di ibu kotanya. Kalau di aman nggak cukup 3,5 juta. Iya iya iya. Bisa sampai 4 juta, 6 juta. Itu udah normal. Karena biaya tinggalnya pun mahal. Apartemennya pun jauh lebih bagus dan lebih banyak fasilitasnya. Sedangkan kita di Muktah itu rata-rata orang ngambil apartemen itu yang kosong. Orang apartemen kosong. Isinya kita beli sendiri. Oh, Patungan. patungan ya. Kayak di Bali lah kos-kosan kosong gitu ya. Betul, betul. Jadi ketika nanti kita pindah atau kita lulus ya, balik ke Indonesia, yang menggantikan kita di rumah itu akan bayar biaya patungan yang dulu. Oh. Jadi misalnya dulu patungan kita 80 dinar per orang. Nah, nanti ada yang gantikan kita ketika kita sudah lulus, dia juga harus bayar 80, tapi kadang-kadang ya didiskon karena sudah jadi barang bekas kan. Iya, iya, Kita iya. patungan beli kulkas, beli kompor, wajan segala macam. Biaya nanti oke dah 50 dinar aja. Biaya gantinya aja. Jadi seperti itu teknisnya di sana. Menarik juga ya kalau di perantau, apalagi ini kan jauh banget dari Indonesia ya. Betul sekali. Kayaknya kalau kita bareng-bareng di luar negeri jauh dari Indonesia tuh kayak sesuatu yang beda banget gitu bang ya. Betul Kalau cuma beda wilayah di Indonesia mah kayaknya masih kebayang untuk pulang. betul. Tapi kalau di Jordan tuh kan Berat, berat gitu. terutama di biaya ya. Iya. Pastinya akan berat. Bagaimana bang? Pernah nggak merasakan homesick banget gitu? Homesick pasti Apalagi abang baru nikah kan saat itu ya. namanya homesick pasti pernah. Jadi nggak harus nyampe jauh Yordan. Kalau kita masuk pondok pun pasti akan merasakan homesick. Iya, iya, ya iya, kan? iya, iya. Terutama sama orang tua. Jadi pertama berangkat tuh pasti namanya homesick, itu sangat luar biasa. Merasakan yang pertama kali jauh, yang benar-benar susah untuk pulang. Iya, aja nggak kebayang gitu Iya, kan. betul. Kalau kita ke Jawa aja paling bisa ditengok sama nenek. Jalan kaki pun masih kebayang gitu kalau Iya, pulang ke Bali gitu ibaratnya kalau. lah ya kalau Iya. Jawa. Tapi kalau ke Yordan kan sudah beda benua yang sangat jauh. Jauh. Bahkan naik pesawat aja paling cepat ada yang 15 jam, 17 jam harus transit segala macam. Iya, iya, iya. Bagaimana bang mengobati kerinduan itu bang? Pertama kali tuh memang dulu saya banyak diam. Hmm. Sangat tidak berinteraksi dengan teman pertama kali datang ke sana. Iya, iya, iya. Saya banyak merenung di kamar. Karena berat sekali dulu rasanya ninggalin istri yang baru saya nikahin. Iya, iya, iya. Terutama ya, sama ninggalin keluarga di belakang itu sangat berat. Iya, iya. Karena yang pertama saya rasakan adalah saya meninggalkan amanah saya. Mhm. Sebagai seorang suami terutama. Dan bagaimana amanah terutama saya adalah menafkahi istri. Betul, betul pasti ya. Iya, betul. Akan sangat berat sekali. Hmm. Berat sekali. Karena saya sudah berpikir beberapa tahun ke depan pasti tidak akan memberikan apa-apa ke istri saya. Iya, iya, iya. Tapi alhamdulillah istri saya siap. Dari awal kita ta'aruf sudah iya. Iya, Saya siap untuk tidak dinafkahi selama masa saya kuliah di sana. Belajar di sana. Wah ini luar biasa. Ini kayaknya jadi materi kita ke depan ya teman-teman ya. Ini bisa nih ya materi ini nih LDM gitu ya, khusus long LDM. distance relationship. Nanti kita bisa Marriage, bahas itu bang ya. Lalu apa bang tadi saya ini? Pertama yang saya lakukan itu memang pertama saya sering video call ya untuk mengobati. Jadi karena juga ada perbedaan waktu 5 jam di belakang Bali sama Yordania. Jadi kalau di Bali jam 10 malam, di sana baru jam 5 sore. Itu saya sering menghabiskan waktu saya ketika waktu senggang itu untuk video call. Jadi baik dia di kantor maupun di rumah sering saya video call. Gitu ya. Inti dari LDM sendiri itu adalah ketika kita homesick, baik itu LDM maupun enggak, komunikasi. Iya, iya, iya. Bagaimana kita komunikasi dengan keluarga kita yang jauh. Karena kalau
komunikasi saya sudah susah, maksudnya ya bukan susah dari teknologi ya, tapi susah karena kita nggak bisa komunikasi, akan sangat berat. Berat banget. Ini Gimana jarak kita- yang jauh aja udah berat, apalagi nggak bisa Gimana komunikasi. melampiaskan kerinduan kita, kehomesikan kita, sedang kita nggak bisa komunikasi. Jadi jangan sampai kita paling nggak deh sama orang tua, sama adik kita nggak bisa komunikasi, nggak bisa ngobrol. Wah itu PR banget itu. Fair banget ya. Minimal tuh sama orang tua kita harus bisa komunikasi. Oke lah sama teman susah komunikasi, ada banyak misunderstanding. Tapi sama orang tua jangan sampai. Mm, Karena ketika kita jauh, hal pertama yang kita ingin lakukan adalah orang tua. orang tua ya. Apalagi masakannya. Apa sih yang paling dirindukan dari Indonesia bang ketika merantau jauh di luar negeri? Pastinya makanan pertama. Ya. Makanan ya. Karena di sana kan mau nggak mau harus mengikuti makanan sana. Pertama tuh agak susah karena di sana makanan pokoknya adalah roti, kita kan nasi. Nasi ya. Betul. Di Indonesia kan belum makan nasi, Betul. belum makan gitu Di ya. sini kan kalau mau males masak, warteg banyak. Warteg banyak, iya Di iya. sana kan wartegnya shawarma. Shawarma, Kebab. kebabnya. Iya betul. Jadi kalau makan kebab terus kan bosen. Dan kalau di sana tuh ada fast food, makanan kayak fried chicken segala macem, itu dijual tanpa nasi. Oh. Jadi ya nasinya diganti roti, Iya, roti iya, iya, kosong, roti kosong. burger bun itu. Nah itu dikasih itu sebagai cemilannya sama ayam. Berarti majority emang tepung-tepungan bang ya sana ya. Betul sekali. Tepung tapi tepungnya ini ya gandum ya. Gandum buat roti. Buat roti Jadi tapi itu yang pertama kali sangat saya rindukan tuh lah makanan. ya pasti ya. Setiap hari kan di sini tahu tempe tuh nikmat banget. Di sana jadi makanan mewah. Indomie juga kayaknya gimana Indomie masih ada nggak? Indomie ada di sana. Oh ada ya Indomie. Indomie 4 jenis lah. Iya alhamdulillah. Goreng, soto, ayam bawang sama kari ayam. Rasanya ada. sama bang? Sama rasanya. Nggak jauh beda. Gak jauh beda ya. Betul, tapi yang itu makanan ini sih lauk-lauk warteg itu sangat sangat dirindukan. Kalau orang sana tuh kayak gimana sih bang karakternya? Kalau menurut bang Hamzah Di sana itu yang asli Jordana itu? mereka tegas soalnya. Kalau ngomong tuh suaranya rata-rata lantang. Oh kalau Tapi bukan berarti kalau di sini kayak orang Orang maaf ya, kayak timur orang kali ya? Batak. oh Batak Kan Batak. tegas sekali Iya, mereka iya, kalau iya, ngomong. iya. Tapi bukan berarti mereka marah. Memang. Tapi itu memang karakteristiknya karakternya. mereka. Nah itu belum pertama kali saya di sana enggan untuk bersahabat sama orang Arab karena itu karakteristik mereka yang belum bisa saya terima sepenuhnya ketika di Aman. Tegas ngomongnya. Makanya ketika itu saya lebih milih berteman sama orang Cina. Orang Cina. Orang Kenapa Cina. bang? Ternyata seru mereka. Seru. Seru. Apalagi ketika kita bicarain budaya. Oh. Di Indonesia tuh gini, oh di Cina tuh gini. Di Indonesia belajar ngajinya gini, oh di Cina tuh seperti ini. Itu menarik sekali. Dan Cina itu orang Cina itu sangat-sangat ramah dan sangat-sangat welcome sama kita. Bahkan nggak sedikit ketika saya nongkrong sama dia tuh dia yang bayarin semuanya. Wah, Masya Allah. Iya, ayo kita ke restoran Cina, saya yang bayar. Bahasa apa bang kalau mereka? Bahasa Arab. Arab. Tapi kadang kita bahasa Inggris. Oh, Karena ketika pertama campur-campur. kali datang, pertama kali masuk ke Rasulullah itu, dia belum bisa bahasa Arab. Jadi saya pakai bahasa Inggris. Berarti bahasa Inggris bang, abang nih lancar ya, termasuk. Nggak fluent banget sih. Tapi untuk conversation mah bisa ya. Bisa lah insya Allah. Mereka pun seperti itu sama juga kali, yang penting nyambung lah gitu. Betul. Dan orang Arab itu sangat apa ya namanya? Sangat mudah dekat dengan kita. Karena ada Ahlan wa kesamaan. sahlan sama kita. Ketika tapi lucunya ketika saya tanya, kok kamu welcome banget sih sama orang Indonesia? Presidenmu Pernah kesini ya? pernah kesini. Oh, Itu- kabur ke luar negeri gitu ya? Ya, mungkin candaannya seperti itu. Iya, iya. Candaannya mereka tuh waktu pernah berkunjung ke sana kan, Iya. datang tuh. Ya bagi yang nggak tahu konteksnya, jadi Pak Prabowo itu pernah dia itu pergi ke Jordan. Pergi dalam artian tuh apa ya istilahnya ya? Menyendiri lah gitu ya, menyendiri ketika 98 itu Menjadi sahabat dengan ya, Raja Raja Abdullah II Jordan. sekarang. Raja Jordan betul. Itu ya Sekarang kira-kira ya. hubungan kita dengan Yordan makin erat. Makin erat Karena apalagi mereka sendiri berdua bersahabat. Iya betul ya. Dan kita orang Indonesia dikenal sangat-sangat ramah. Masya Allah di Arab ya. Betul sekali. Kita orang yang sangat menjaga lisan kita. Masya Allah. Kalau orang Arab itu mohon maaf ya, ini di kota saya tempat kuliah itu tidak sedikit yang jahat. Bahkan ada sampai teman saya itu ditodong pisau gara-gara satu, minta rokok. Oh. Ditodong pisau dia. Kita selesai kajian, pulang malam-malam, tiba-tiba ditodong pisau sama dia. Ternyata apa? Minta rokok. Minta rokok. Minta rokok. Bayangin. Ditodong pisau bukan minta uang, minta rokok. Minta rokok. Minta rokok. Dan itu anak-anak. Masya Allah. Berarti ada positifnya juga nih bangsa kita di mata dunia ya. Betul sekali. Ya memang itulah salah satu keunggulan masyarakat kita nih baik-baik gitu ya sebenarnya. Makanya Masyarakat kita ini ya.
kita tuh keluar negeri itu harus menjaga marwah Indonesia juga sebenarnya. Betul amanah Indonesia itu besar kan ya. digambarkan sebagai negara yang sangat sopan santun, Sopan. dapat menjaga lisan, mudah bergaul tapi tidak kelewat batas. Iya. Luar biasa nih Bang Hamzah cita-citanya. Oke pemirsa di tengah, ini karena durasi nih Bang ya, sebenarnya banyak banget yang pengen saya ulik dari kisahnya Bang Hamzah kuliah di Jordan. Kayaknya kita perlu part 2 nih untuk mengulik kembali Bang Hamzah. Berkenan ya Bang ya untuk di part 2 ya. Insya Allah. Sebelum kita tutup Bang, ada nggak pesan-pesan Bang dari Bang Hamzah untuk anak-anak muda yang hari ini punya mimpi yang sama, keluar kuliah ke luar negeri? Oke, menarik. Jadi pertama itu, mimpi itu kan gratis ya. Nggak ada biaya untuk bermimpi. Makanya kita disarankan, terutama nih dokter, ini saya dapat kata-kata ini dari dokter saya, profesor saya. Mimpi itu gratis. Jadi jangan sampai kalian bermimpi itu ada khawatir. Istri saya juga mengatakan seperti itu. Mas, kamu kalau punya mimpi, jangan sampai yang kamu mimpikan tuh kamu punya kekhawatiran di situ. Ya mimpi itu gratis. Masya Allah. Jadi bermimpilah kalian itu setinggi-tingginya. Kalau memang ketika ada jurusan yang kita ambil di kuliah itu lebih bagus di luar dan kita mampu ke sana, silakan raihlah mimpi itu. Ada ya jalannya Bang ya. Betul. Insya Allah kalau kita usahakan, ikhtiar, doa dan tawakal, 3 kunci ini aja kan. Jadi kalau kita sudah mengerjakan 3 kunci ini, sudah ikhtiar, sudah berdoa kemudian tawakal, insya Allah ada aja jalannya. Masya Allah. Baik itu beasiswa ataupun kelapangan harta itu insya Allah ada jalannya. Jadi mulailah dengan mimpi dulu, karena mimpi itu gratis. Mimpi itu Kalau gratis. kita mimpi sudah takut, apalagi kita jalan gerak ke sananya. Masya Allah. Iya kan? Oh, iya. Karena dari keinginan itulah muncul jalan. Kita mulai berpikir, oh kesini nih jalannya A, B, C, D. Ada jalan-jalannya. Nah, dari mulai muncul jalan-jalan itu, kita mulai bisa prediksi. Oh, dari A ini butuh ini, B itu butuh ini. Nah, itu ada sendiri nanti jalannya. Yang penting adalah mau bermimpi dan berani bermimpi. Mau bermimpi, usahakan mimpi itu. Masya Allah. Sisanya, tawakalkan kepada Allah. Allah subhanahu. Nah itu quotes terakhir kita ya, sahabat titik tengah, pemirsa titik tengah. Sekali lagi terima kasih Bang Hamzah Sama-sama, atas Bang waktunya mau hadir ke rumah kita di titik tengah. Kayaknya kita perlu ada part 2-nya nih karena ceritanya masih sangat seru. Belum banyak yang kita sentuh nih ya. Masih banyak yang perlu diekspor. Tapi terima kasih Bang Hamzah sekali lagi. Semoga sukses untuk next plan berikutnya. Insya Allah. Karirnya, Insya Allah. keluarganya juga Bang. Oke pemirsa di tengah, untuk podcast saat ini kita cukupkan. Saya Ikhwan, host yang hari ini bertugas. Terima kasih kawan-kawan sudah mau turut serta gitu ya menonton podcast ini. Tentu ini menarik banget cerita-cerita tentang kehidupan. Memang kadang cerita tentang kehidupan itu sangat relate dengan banyak orang Bang. Maka dari itu kisah-kisah seperti ini itu kadang menjadi inspirasi dan memperoleh insight baru bagi teman-teman. Salam kolaborasi inspirasi dari titik tengah. Sampai jumpa di podcast-podcast berikutnya.